Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video saya kali ini. Kembali lagi bersama saya Raihan Ramadan dengan NIM akhir 26 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammad Warman, kelas A angkatan tahun 2024. Pada video saya kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan kembali materi terkait folklore sebagian lisan yang telah diuraikan dan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 2 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026. Langsung saja, eh, tanpa mengetahui bagaimana dan apa itu folklore, sebelumnya telah saya bahas dan uraikan pada video-video sebelumnya. Jadi folklore sebagian lisan itu salah satu bentuk folklore atau tradisi yang menggabungkan dua unsur, yakni unsur lisan dan yang non lisan, yang telah muncul sejak zaman dahulu serta mengandung nilai-nilai budaya juga kepercayaan bagi suatu kolektif itu sendiri. Nah, hal ini pula menunjukkan bahwa folklore sebagian lisan itu ialah jenis cerita yang berisi elemen lisan yang kemudian berkembang menjadi bentuk representasi fisik. Nah, folklore sebagian lisan pula dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial sebab ia ini berfungsi untuk melestarikan berbagai tradisi kolektif. Nah, selain itu pula, Bapak Folklore Indonesia yakni Bapak James Dananjaya, beliau berpendapat bahwasanya folklore sebagian lisan itu juga memiliki beberapa fungsi, yakni pertama sebagai refleksi dari mimpi bersama, lalu yang kedua sebagai cara untuk memperkuat institusi dan unsur budaya, lalu yang ketiga sebagai alat pendidikan untuk anak, lalu yang keempat sebagai sarana komunikasi yang mengandung pedoman guna kehidupan sosial. Nah, adapun bentuk-bentuk dari folklore sebagian lisan ini, yang pertama ada folk belief atau kepercayaan rakyat. Nah, di kepercayaan rakyat ini dia berkaitan dengan keyakinan masyarakat dalam kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak dapat terlihat atau tidak dapat dilihat ya. Nah, sebagian kepercayaan rakyat ini dijadikan contoh suatu pembelajaran dalam kehidupan yang bersandingan dengan alam. Nah, adapun beberapa pokok yang mencakup folk belief ini, diantaranya yang pertama pola hubungan sebab akibat, lalu yang kedua juga berkaitan dengan siklus kehidupan, dan yang ketiga dia sistem kepercayaan mengenai supranatural, hal-hal mistis. Nah, bentuk yang kedua yakni folk game atau permainan rakyat. Jadi permainan rakyat ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, karena ia diturunkan melalui tradisi lisan serta praktik dari satu generasi ke generasi yang tidak hanya melibatkan aktivitas fisik dan penggunaan alat ya. Permainan itu juga ada yang menggunakan alat sederhana, nah, tetapi juga ada unsur verbal seperti adanya instruksi, adanya nyanyian ataupun lirik yang membantu mengarahkan permainan itu. Lalu bentuk yang ketiga, ini adalah tarian rakyat. Nah, tarian rakyat ini tarian yang diwariskan secara turun temurun karena penyebarannya ini memerlukan peragaan fisik yang bukan lisan, tetapi ia diwariskan melalui instruksi lisan, cerita rakyat, dan kebiasaan yang dituturkan secara anonim, variatif, dan juga menyatu dengan budaya lokal. Lalu bentuk yang selanjutnya ini adalah teater rakyat. Jadi teater rakyat ini adalah penggabungan unsur lisan seperti dialog, cerita, nyanyian, mantra, dan juga unsur non lisan seperti gerakan tubuh, tarian, musik, ritual, dan juga seperti properti atau perlengkapan ya. Lalu yang kelima itu bentuknya ialah upacara adat. Nah, upacara adat ini ialah bentuk representasi tindakan nyata dari keyakinan masyarakat. Di dalamnya selalu ada perpaduan antara mantra ataupun doa dengan gerakan ritual serta penggunaan benda-benda objek tertentu. Nah, baik, hanya sedikit ini saja informasi mengenai folklore sebagian lisan yang
dapat saya sampaikan dan telah saya resum dari hasil presentasi kelompok 2 rekan-rekan saya yang sebelumnya telah melakukan presentasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun kesalahan ujaran dalam video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.